Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Kembali kita dalam kajian kitab Nurul Sunnah wa Dhulumat Al-Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Pembahasan kita dalam kajian kitab ini itu memasuki judul Dhammul Bid'ati Fid Din, yaitu celaan terhadap bid'ah di dalam agama. Itu bahwasanya agama kita mencela perbuatan bid'ah. Dari mana diambil? Yaitu dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Dari dalil-dalil Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah baca itu dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, yang berpesan kepada kita agar menjauhi segala perkara-perkara baru dalam agama. Itu mengada-ngada, membuat-buat yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Muhdatsat al-umur, perkara-perkara yang baru dalam urusan apa? Yaitu dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sungguhnya seluruh bid'ah itu sesat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan agar kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Dalam hadis lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, itu urusan agama, karena itu yang diatur oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Jadi banyak dalil di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk mencontoh, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perkara-perkara baru dalam urusan agama.
Dan bahkan ingat, sebelumnya kita sudah sampaikan di antara sebab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhalang untuk minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir itu karena meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kata Nabi SAW di dalam hadisnya, la yudhadanna min ummati, akan ada sekelompok orang dari umatku yang terhalang, hatta idza araftuhum ukhtuliju, ketika aku sudah tahu bahwasanya mereka adalah umatku, tahu-tahu mereka terusir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku, biarkan mereka mendekat ke telagaku agar minum. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dikatakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Itu apa yang mereka karang-karang, ma ahdatsu ba'dak, perbuatan-perbuatan muhdats yang mereka lakukan setelah engkau tiada. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan suhqan liman baddala dini, celakalah, rugilah orang-orang yang mengganti-ganti agamaku. Ini meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak berpetunjuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal akan menjadi penyebab seseorang akan terhalang dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir. Kita lanjutkan masih dalam pembahasan celaan terhadap bid'ah di dalam agama dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, min aqwalis sahabati radhiyallahu anhum fil bid'ah, yaitu perkataan-perkataan yang dinukilkan dari para sahabat tentang perbuatan bid'ah. Kata pengarang kitab rahimahullah, dzakara Ibnu Sa'ad rahimahullahu bi isnadihi anna Abu Bakar radhiyallahu anhu qala, ayyuhan nas innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'in, fa in ahsantu fa'inuni wa in zightu faqawwimuni. Artinya, dan disebutkan oleh Ibn Sa'ad rahimahullah tentunya di dalam kitabnya, beliau menyebutkan dengan sanad, disebutkan sanad dari Ibn Sa'ad, terus dari gurunya, seterusnya sampai kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Bakar, Pak? Sahabat Nabi, khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang yang paling afdal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'in, aku hanya mengikuti, bukan mengada-ngada, membuat-buat, ngarang-ngarang. Siapa yang mengatakan? Sekali lagi Abu Bakar, yang kalau seandainya dibolehkanlah orang-orang untuk mengarang-arang dalam urusan agama, maka Abu Bakar sebagai orang yang paling afdal dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lebih
pantas untuk dipercaya. Akan tetapi beliau radhiyallahu anhu mengatakan, innama ana muttabi'un, saya ngikut. Mengikut siapa? Mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walastu bimubtadi'in, dan saya tidak mengarang-arang, tidak membuat-buat yang baru. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau baik aku maka tolong, bantu. Wa in zightu faqawwimuni, kalau aku melenceng maka luruskan. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang menjadi pokok pembahasan di dalam perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kata-kata beliau, innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'. Abu Bakar radhiyallahu anhu menghindari dari perbuatan bid'ah, tidak mau mengada-ngada, tidak mau ngarang-ngarang. Apa yang pernah dipraktekkan, apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang aku ikuti. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berikut itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum a'da'us sunani. A'yathumul ahaditsu ay yahfazuha, faqalu birra'i fadallu wa adallu." Artinya kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, jauhilah oleh kalian orang-orang yang suka mendahulukan akal pikiran, pendapat belaka. Jauhi oleh kalian orang-orang yang suka mendahulukan ra'i, yaitu pendapat-pendapat. Kalau menurut saya begini, kalau menurut saya begini. Dalam beragama, menurut saya itu dikatakan ashabur ra'i. Atau di dalam beragama, berakidah, di dalam berakidah, yaitu tidak mau memahami ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemahaman as-salafus salih, tapi memahami Al-Quran berdasarkan pemahaman orang-orang filsafat yang segala sesuatunya menurut dia harus masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak bisa dicerna dengan akal, maka ditolak. Itu juga ashabur ra'i. Jadi ashabur ra'i, orang-orang yang mendahulukan akal di dalam beragama, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah dan lain-lain tadi. Dalam masalah akidah seperti tadi yang dikatakan, misalnya ketika dia mengatakan bahwasanya saya tidak percaya kalau seandainya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya tidak bisa dibuktikan dengan panca indera misalnya. Harus bisa dibuktikan. Ini ashabur ra'i, orang-orang yang beragama segala sesuatunya harus dengan akal. Kalau tidak masuk dengan akal, tidak bisa dijelaskan dengan akal pikiran, maka ditolak. Itu cara-cara filsafat. Makanya dulu ketika ada sebahagian orang-orang yang ingin berpikir dengan cara-cara seperti ini dan datang kepada sebagian para ulama mengatakan, saya tidak beriman kalau seandainya tidak bisa dijelaskan dengan pemikiran-pemikiran yang logis masuk akal. Maka kata ulama ini, itu untuk menjelaskan keterbatasan akal manusia. Tidak seluruh
sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan akal, bayangan-bayangan manusia, itu berarti tidak ada, apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau rahimahullah, kalau sebelum kita berbicara dengan akal tentang Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ingin segala sesuatunya harus masuk akal. Coba sekarang saya ajak kamu berbicara. Kalau memang segala sesuatunya harus masuk akal, coba jelaskan kepada saya tentang satu makhluk. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada malaikat yang memiliki 600 sayap. Itu hadisnya sahih. Seorang muslim tentu tidak meragukan itu. Kamu tahu dengan hadis itu. Coba bayangkan, jelaskan, gambarkan kepada saya dengan akal kamu yang katanya cerdas tadi, di mana letak sayap-sayap yang 600 tadi kira-kira. Kalau 2 sayap terbayang oleh saya, bisa saya gambarkan. Karena saya melihat burung terbang, atau misalnya ayam atau lain sebagainya. Tapi 600 sayap tidak terbayang oleh saya. Coba kamu yang katanya cerdas, ini hadis Nabi sahih, kalau seandainya kamu tolak berarti kamu kafir. Coba bayangkan, gambarkan kepadaku tentang makhluk Allah yang punya 600 sayap. Bagaimana sayapnya 600 ini? Mana letaknya? Bingung. Kata ulama ini, dah saya diskon lah, tidak usah 600. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan tentang malaikat, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin, malaikat-malaikat yang punya sayap. Mathna ada 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba ada yang 4. Tidak usah yang 600, yang 3 inilah. Kira-kira sayap yang ketiganya di mana kira-kira letaknya? Gimana kira-kira? Coba gambarkan. Tidak sanggup dia menggambarkan. Kata beliau, itu tentang makhluk yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Pasti ada, tapi kamu tidak sanggup untuk menggambarkannya dengan akalmu. Tidak sanggup kamu untuk membayangkan di mana letak-letak sayap itu, karena keterbatasan akal. Apalagi tentang Khaliq yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah jelaskan detail misalnya, atau tidak pernah menampakkan dirinya. Maka ketika itu orang ini mengatakan, tubtu ya imam, kalau gitu saya tobat. Ini orang-orang yang berpikir seperti itu di dalam beragama, apalagi masalah akidah, itu dikatakan ashab ar-ra'i. Itu orang-orang yang beragama dengan akal-akalan, dengan akal saja, mengira bahwasanya segala sesuatu itu bisa dijelaskan dengan akal, bisa digambarkan, bisa dibayangkan. Tidak. Begitu juga di dalam beribadah. Misalnya Nabi SAW sudah mengatakan begini, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau menurut saya, ini namanya ashabur ra'i. Kata Umar ibn al-Khattab, jauhi oleh kalian, artinya hindari ashabur ra'i, orang-orang yang beragama dengan akal-akalan. Kalau seandainya disuruh menghindari orang-orang yang beragama dengan akal-akalan, kamu juga jangan beragama dengan akal-akalan. Kenapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fa innahum a'da'us sunan. Karena mereka ini adalah musuh-musuh sunnah. A'yatumul ahadits ayyahfadhuha. Mereka tak sanggup untuk menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak sanggup untuk menghafal hadis-hadis Nabi, faqalu birra'yi fadallu wa adallu. Tidak sanggup untuk menghafal hadis, akhirnya berbicaralah tentang agama dengan akal-akal saja. Maka sesatlah mereka dan menyesatkan yang lain-lain juga. Jadi kalau ada orang-orang yang berupaya untuk menjauhkan kaum muslimin dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara mempelajari hadis Nabi atau menghafal hadis Nabi, jangan-jangan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah tertular penyakit ashabur ra'yi. Tidak usahlah kita ngapain kita ngapal-ngapal. Yang penting pemahaman, misalnya pemahaman tak dapat, hafal pun tak dapat. Jadi menghafal iya, memahami hadis-hadis Nabi SAW iya juga. Ini perkataan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hilang. Mana siapa? Baik. Gimana jalan? Oh, sampai situ. Oke. Dinukilkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perkataan Umar bin Khattab, iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum a'da'us sunan a'yatumul ahadits ay yahfazuha. Tidak sanggup, dah angkat tangan mau menghafal hadis-hadis Nabi, faqalu birra'i, maka mereka berkata, berdalil, berhujjah akhirnya dengan ra'i, dengan pendapat-pendapat. Fadallu wa adallu, maka tersesatlah mereka dan juga menyesatkan. Dinukilkan juga dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata, inna asdaqal qilullah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah, firman Allah. Wa inna ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya seburuk-buruk urusan di dalam agama adalah yang baru-baru, yang mengada-ngada. Ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, ketahuilah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan seluruh kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Ini juga dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari jalur Abdullah bin Ukaim. Berikutnya, waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah dan jangan mengada-ngada. Ini pesan Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud, Pak? Sahabat Nabi juga. Ini sahabat Nabi juga. Jadi bukan orang-orang yang asing bagi kaum muslimin, insyaallah. Mereka ini adalah tokoh-tokoh orang-orang saleh yang dikenal oleh kaum muslimin, insyaallah. Yang kata-kata mereka atau
petuah-petuah mereka telah dipesankan oleh Nabi SAW untuk kita dengarkan, untuk kita ikuti. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum, dengan yang mana kalian berpetunjuk dari sahabat-sahabatku, kalian akan dapat petunjuk insyaallah. Ini rekomendasi Nabi SAW untuk para sahabat. Masih sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ngikutlah. Ngikut siapa? Ngikut Nabi. Ikuti Nabi SAW dalam beragama. Contoh, wa la tabtadi'u, dan jangan membuat-buat yang baru. Atau dalam bahasa agama yang lain tadi, itu membuat-buat bid'ah. Tidak usah. Dalam agama, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu yang diamalkan. Bagaimana Nabi SAW salat, maka seperti itu kita salat. Bagaimana Nabi SAW berpuasa, seperti itu kita berpuasa. Bagaimana zikir-zikir Nabi SAW di dalam salat, maka itu yang kita amalkan. La tabtadi'u, tidak usah ngada-ngada. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupkan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah kusempurnakan untuk kalian agamaku, kata Allah SWT. Jadi sudah cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tutup, wa kullu bid'atin dalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Siapa yang mengatakan, Pak? Ustaz Khailid? Enggak. Kalau Ustaz Khailid mungkin itu aliran keras tuh apa? Enggak ada. Tapi yang mengatakan adalah Nabi SAW, yang mengatakan adalah sahabat-sahabat Nabi. Maka tentunya sebagai seorang muslim kita akan ikuti, kita akan dengarkan, kita akan ingat-ingat nasihat-nasihat dari beliau SAW, dari sahabat-sahabatnya ini. Dinukilkan juga dari sahabat-sahabat yang lain. Kalau tadi siapa di dalam kitab ini sebutkan? Dari yang pertama tadi, Pak? Abu Bakar, terus Umar bin Khattab, terus Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dinukilkan juga dari yang lain, putranya Umar bin Khattab tadi, Abdullah bin Umar. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Seluruh bid'ah itu sesat, sekalipun orang-orang menganggapnya baik. Perkataan-perkataan para sahabat ini memerintah atau menasihati, mengingatkan kita agar kita mengikuti, mencontoh Nabi SAW dalam beragama. Yang kedua, kata-kata ini juga mengandung, itu sesuai dengan apa yang disebutkan dengan judul, itu Dhammul bid'ati fid din, celaan terhadap bid'ah dalam agama. Sehingga diperingatkan oleh para sahabat, ikuti, tidak usah ngarang-ngarang, tidak usah ngarang-ngarang. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka itu yang diamalkan. Maka semakin mirip, semakin dekat tata cara ibadah kita, baik gerakan atau bacaan-bacaannya, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, insya Allah akan semakin besar peluang untuk diterima oleh Allah. Pasti diterima, Pak? Pasti diterima? Belum tentu. Karena syarat diterimanya amal ibadah apa? Mengikuti petunjuk Rasulullah. Satu lagi, ikhlas. Mengikuti petunjuk Rasulullah tapi tidak ikhlas, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kemudian tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bisa jadi juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ikhlas, harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu
setelah kita ikhlas, setelah kita mengikuti petunjuk Rasulullah, pasti tidak diterima, Pak? Ngatakan, ini saya dah ikhlas, pasti diterima oleh Allah. Jangan. Tidak boleh ada di antara kita yang lancang mengklaim dirinya telah ikhlas di dalam beramal sehingga pasti diterima oleh Allah. Tak boleh. Atau lancang mengklaim amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah dengan anggapan karena dia sudah ikhlas, sudah mengikuti petunjuk Rasulullah, adapun amalan si anu si fulan itu yang tidak sesuai dengan sunnah pasti ditolak. Jangan. Jangan. Kenapa? Yang pertama, jangankan kita, para sahabat saja tidak ada yang berani menjamin ada satu solat mereka yang diterima oleh Allah. Jangankan solat yang dikerjakan sepanjang umur hidup tuh. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, kalaulah seandainya aku tahu ada satu solat saja yang diterima oleh Allah SWT dari solat-solat yang telah kukerjakan, maka alangkah bahagia. Sudah cukup bagiku. Itu suatu kebahagiaan yang sangat cukup. Itu artinya para sahabat tidak berani menjamin, mengklaim bahwasanya amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Apalagi kita. Sehingga ada kata-kata sebahagian ulama salaf yang dinukilkan oleh salah seorang ustaz, barang siapa yang mengatakan bahwasanya dia telah ikhlas di dalam beramal atau di dalam beragama, maka dia adalah orang yang sesungguhnya paling butuh untuk belajar ikhlas. Justru orang seperti inilah yang harus lebih banyak belajar tentang ikhlas. Kalau ada yang menjamin saya sudah ikhlas, orang seperti ini justru dia harus lebih banyak belajar tentang ikhlas. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa apa yang telah dia lakukan sudah ikhlas, kemudian mengikuti petunjuk Rasulullah, setelah itu pasti amal ibadah yang dia kerjakan tadi diterima oleh Allah. Tidak ada. Apalagi setelah itu mengatakan orang lain itu amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT. Ingat apa yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengatakan pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ketika ada orang-orang dulu yang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan itu karena sudah suntuknya dia mungkin melihat orang itu yang suka melakukan perbuatan dosa mungkin, atau yang suka melanggar ketentuan agama, sehingga keluar ucapan-ucapan seperti itu. Wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah orang itu tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapa tadi yang berani lancang mengatakan bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku telah ampuni orang itu dan justru engkau yang telah aku hanguskan amalannya. Terus apa manfaatnya pelajaran seperti ini untuk kita? Yaitu untuk mengetahui kalau seandainya kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, berusahalah untuk seperti ini. Mudah-mudahan berdoa kita, amal ibadah yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Ini dia. Berharap, tapi berharap setelah berusaha sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama. Jangan berharap kemudian setelah itu berusaha seenaknya saja, tidak sesuai dengan jalurnya, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berharap juga, ya salah. Itu seperti yang dikatakan tarjun najata walam tasluk masalika. Kamu ingin selamat tapi tidak kamu tempuh jalannya. Kalau ingin selamat, kalau ingin diterima amal ibadah, jalannya ikhlas, ikuti petunjuk Rasulullah, itu dia.
Berikutnya min aqwalit tabi'in, perkataan ulama dari generasi tabi'in. Tabi'in itu siapa, Pak? Generasi setelah sahabat. Yang pertama kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ila rajulin faqal. Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah kaum muslimin. Beliau berkata, amma ba'd, usika bi taqwallahi wal iqtisadi fi amrih wattiba'i sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tarki ma ahdatsal muhdithun ba'da ma jarat bihi sunnatuh. Aku berpesan, berwasiat kepada engkau agar engkau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan ekonomis dalam setiap urusan. Itu jangan ghulu, berlebih-lebihan, dan jangan juga meremehkan. Itu namanya iqtisad, itu nengah. Kalau dalam bahasa kita sekarang itu moderat. Ndak ekstrim kanan, ndak ekstrim kiri, ndak berlebih-lebihan, ndak pula meremehkan. Wal iqtisadi fi amri wattiba'i sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Makanya di dalam perkataan lain dikatakan iqtisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah. Ekonomis di dalam beramal, beragama tapi sesuai dengan sunnah, itu lebih baik daripada dalam bahasa kita jor-joran dia dalam beribadah, baca Quran, sholatnya, semuanya dia kerjakan luar biasa tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini berarti banyak di dalam beramal tapi tidak sesuai dengan sunnah. Kata sebagian ulama salaf, kalau tidak dinukilkan dari Umar bin Abdul Aziz juga, iqtisadun fis sunnah, ekonomis di dalam beragama, beribadah, mengikuti sunnah itu lebih baik daripada buat banyak-banyak akan tapi tidak mengikuti sunnah. Ini pesan Umar bin Abdul Aziz. Mengikuti sunnah, wa tarki ma ahdatsal muhdithun, dan pesan beliau juga usik, meninggalkan apa saja yang dikarang-karang oleh orang-orang yang ngarang-ngarang dalam urusan agama setelah jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Abdul Aziz. Artinya as-salafus salih, ulama-ulama kita terdahulu senantiasa memperingatkan umat agar mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Seperti yang kita katakan kemarin, bagaimana Abdullah bin Abbas menegur Muawiyah radhiyallahu an supaya tawaf sesuai dengan petunjuk Nabi, jangan larut dalam perasaan-perasaan saja. Ini as-salafus salih. Diingatkan untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Apakah itu akan memecah belah? Apakah itu akan membuat kerenggangan di antara kaum muslimin? Ya, kalau seandainya dilakukan dengan cara-cara yang tidak patut, ya, cara yang kasar, sombong, arogan, bisa jadi. Misalnya, ini kalian, ini amalan-amalan kalian tidak sesuai dengan sunnah nih. Soseklah semua. Siapa nak marah nih? Tapi kalau seandainya disampaikan dengan cara-cara yang baik, disampaikan dengan penuh keinginan untuk kebaikan bagi saudaranya, insya Allah mudah-mudahan akan mendatangkan hasil yang baik juga insya Allah ta'ala. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kita dengarkan adzan dulu. Silakan. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Hati-hati berhadapan dengan dunia. Dan Allah tabaraka wa ta'ala turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya kita berhadapan dengan dunia. Rahimahullah. Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, la yasihul qawlu illa bi'amal wa la yasihhu qawlun wa amalun illa biniyah wa la yasihhu qawlun wa amalun wa niyatun illa bisunnah. Artinya tidak sah perkataan kecuali harus dengan amalan. Jadi jangan hanya berkata-kata saja, tapi harus amalkan, praktekkan. Kemudian tidak sah perkataan dan amal perbuatan kalau kita kerjakan tanpa niat. Harus ada niat. Karena niat inilah yang akan membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Ada kawan kita yang sudah overweight, kelebihan berat badan. Dia tidak makan, dah saya tidak usah makan besok. Saya coba selama sebulan ini, ya habis subuh orang biasanya berpuasa juga, ya saya coba aja lah, tidak usah makan. Sampai tenggelam matahari. Niatnya adalah untuk apa namanya itu, Pak? Diet.
Dapat pahala dia, Pak. Kalau dia lakukan untuk diet, murni untuk itu niatnya, maka tidak dapat pahala dia. Tapi kalau dia lakukan karena ingin berpuasa, kemudian setelah itu dapat mengurangi berat badan, insya Allah berpahala. Yang satu niatkan untuk puasa, yang satu lagi niatkan untuk diet tok. Sama-sama tidak makan dan tidak minum, tapi yang satu berpahala, yang satu tidak. Apa yang membedakan, Pak? Niat. Ada seseorang yang sholat, ini sholat zuhur dia. Yang satu lagi dia sholat asar, karena sudah zuhur duluan, setelah itu ikut sholat asar. Atau nanti di waktu asar, kaum muslimin sholat asar, dia sholat zuhur. Bisa enggak, Pak? Amalannya sama-sama 4 rakaat. Tapi yang satu jadi zuhur untuk dia, yang satu jadi asar untuknya. Apa yang membedakan? Niat. Itu pentingnya niat. Pentingnya niat. Jadi tidak diterima perkataan, amalan tanpa niat. Harus ada niat di dalam hati kita. Ketika kita ingin melakukan suatu amalan, entah itu salat agar tahu apakah dia zuhur atau asar, apakah dia maghrib atau isya, apakah dia puasa atau diet, ini harus dibedakan dengan niat. Di mana letaknya? Itu di hati. Di hati. Wala yasihu qaulun wa amalun wa niyatun illa bis sunnah. Dan itu semua tadi, perkataan, perbuatan, beramal kita dah kita niatkan juga, tapi kalau tidak mengikuti sunnah, maka tidak akan sah juga dia. Harus mengikuti sunnah. Harus mengikuti sunnah. Apa arti mengikuti sunnah? Itu mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dalam amal perbuatan itu. Ini perkataan Al-Hasan Ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, hukmi fi ashabil kalam ayyudrabu bil jarid wa yuhmalu 'alal ibili wa yutafu bihim fil 'ashair wal qabail wa yuqal hadza jazaa'u man taraka al kitaba was sunnah wa akhadha fil kalam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, yang artinya hukumanku untuk orang-orang yang mendahulukan akal-akalan di dalam beragama, apalagi dalam masalah akidah seperti yang disebutkan tadi, semuanya dengan akal, filsafat, ilmu kalam. Orang-orang yang beragama dengan cara seperti ini, kalau untuk saya hukumannya yang tepat bagi dia adalah dicambuk. Itu kata Imam Syafi'i. Siapa mereka ini? Berarti orang-orang yang meninggalkan sunnah di dalam beragama. Ingat seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya beragama ini tidak hanya dalam masalah ibadah saja, juga dalam masalah berakidah. Dalam berakidah, makanya bid'ah itu tidak hanya dalam masalah amal ibadah saja, akan tapi juga ada dalam masalah-masalah keyakinan. Makanya Syiah bid'ah enggak, Pak? Bid'ah dia dalam masalah apa? Keyakinan, i'tiqad. Mereka mencela misalnya sahabat-sahabat Nabi, mencela istri Nabi, menjelek-jelekkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keyakinan mereka.
keyakinan mereka. Begitu juga Mu'tazilah, begitu juga Khawarij, Jahmiyah dan lain sebagainya, yang mereka tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam beragama. Dan banyak di antara mereka di dalam beragama yaitu menggunakan filsafat atau logika-logika seperti tadi. Dikira bahwasanya segala sesuatu itu bisa dipikirkan dengan logika-logikanya. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat mengecam orang-orang yang seperti ini. Kalian dalam beragama jangan dikira semuanya harus dengan akal. Dengan akal pikiran, harus masuk dalam akal pikiran, harus bisa dibayangkan. Kalau tidak maka tidak bisa. Tidak. Nah, kalau adalah orang-orang seperti ini, kata Imam Asy-Syafi'i, hukuman saya untuk orang yang seperti ini itu dicambuk. Kemudian setelah itu diletakkan di atas onta, yuhmalu 'alal ibil. Kemudian yutafu bihim fil asyair wal qabail, dibawa diiring-iring. Dibawa keliling kabilah, keliling pasar. Kemudian dibuat tulisankah atau disampaikan, inilah balasan untuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Artinya membuat-buat sesuatu yang baru dalam beragama, apalagi dalam masalah akidah. Wa akhadha fil kalam, kemudian setelah itu lebih mempercayai ilmu kalam di dalam beragama, mendahulukan ilmu kalam dalam beragama sehingga melupakan dalil-dalil. Perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini juga mengajari kita di dalam beragama, yaitu ikuti Al-Quran, Alkitab, ikuti sunnah Nabi SAW. Sekali lagi, dalam beragama, entah itu yang berkaitan dengan masalah akidah atau yang berkaitan dengan masalah ibadah, amalan-amalan, semuanya mengacu kepada Alkitab was sunnah. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis, maka itu yang dicontoh. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah juga berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang membuat-buat bid'ah dalam agama Islam, ngarang-ngarang dia, padahal Nabi sudah ajarkan, dia buat-buat sendiri, dan dia anggap itu baik. Pak, ini tidak boleh, ini cara seperti ini tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian dia kan bagus, tidak apa-apa. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, orang yang seperti ini faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Berarti sama artinya dia mengatakan Nabi SAW telah berkhianat, tidak menyampaikan pesan risalah Allah secara sempurna. Buktinya ada yang dia temukan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dia yang menemukannya, sehingga dia buat-buat. Berarti seolah-olah, oh ini belum lengkap lagi wahai Rasulullah yang kau ajarkan, ini yang saya buat, yang saya tambah sekarang ini. Seolah-olah seperti itu. Kemudian setelah itu beliau membacakan firman Allah SWT, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dan ingat perkataan berikutnya, fama lam yakun yawma idzin dinan, maka yang bukan agama pada zaman dahulu, yang bukan agama di zaman sahabat, yang bukan agama di zaman Nabi SAW, fala yakunul yawma dinan, maka di hari sekarang pun harusnya jangan dianggap agama. Nah, kalau seandainya ada orang yang melakukan sesuatu dianggap itu adalah merupakan agama, padahal tidak diajarkan oleh Nabi. Kemudian ketika ada sebagian kaum muslimin yang tidak melakukan, dituding,
dikecam, dianggap tidak melakukan ketentuan-ketentuan agama, padahal tidak ada Nabi SAW mengajarkan. Ini kita sampaikan, kita ingatkan dengan perkataan Imam Malik ini. Apa yang dulu bukan bahagian dari agama, tidak dianggap agama, itu bukan termasuk dalam urusan agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat, maka zaman sekarang tidak usah anggap agama juga. Harusnya apa yang dikatakan agama, apa yang dikatakan ibadah pada zaman dahulu, itulah yang kita yakini ibadah sekarang. Kalau seandainya di zaman dahulu itu bukan bahagian dari ibadah, maka sekarang juga kita katakan itu bukan bagian dari ibadah. Ibadah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya dikatakan oleh sebagian sahabat lain, kullu ibadatin lam yata'abbadaha ashabu Rasulullah SAW fala ta'abbaduha. Segala macam bentuk ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, maka tidak usah kalian kerjakan atas dasar itu adalah ibadah. Tidak. Apa yang telah dilakukan oleh para sahabat dulu sebagai ibadah, maka itulah yang kita yakini sebagai ibadah. Kalau tidak dikatakan oleh para sahabat ibadah, mereka tidak yakini itu adalah ibadah, maka sudah, tidak usah kita katakan itu ibadah. Ini perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah ini yang paling juniornya dari imam-imam yang 4. Usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u wa tarkul bid'ah. Usul, dasar-dasar akidah ahlus sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang telah dipahami, apa yang telah diyakini, apa yang telah diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mereka, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Siapa yang katakan? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian termasuk di antara usul as-sunnah, di antara dasar-dasar aqidah ahlus sunnah, tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat, yang kerjanya hanya ingin menampakkan kehebatan dirinya saja, tidak usah. Yang tidak ada manfaatnya. Wal julus ma'a ashabil ahwa, dan juga di antara dasar-dasar aqidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu tidak duduk bersama orang-orang yang mendahulukan hawa nafsunya dalam beragama. Wa tarkul mira'i wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan berbantah-bantah, bertengkar dalam urusan agama. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Yang menjadi poin di situ, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan usul, dasar-dasar aqidah ahlus sunnah, di antaranya adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nukilan-nukilan yang disampaikan oleh pengarang kitab rahimahullah tentang celaan terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah, entah dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW, perkataan sahabat dan juga at-tabi'in. Mungkin ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir." Yang memakmurkan, mendirikan rumah-rumah Allah hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita melihat, alhamdulillah, Masjid Al-Hijrah di Markas Sunnah Nusantara Pekanbaru termasuk yang makmur dengan kajian para penuntut ilmu yang menghafalkan Al-Quran. Dan kita lihat sekarang kita sedang berada di lantai 1, sedang dalam proses pemasangan granit dengan estimasi biaya per meternya sekitar Rp290.000. Dan lantai 1 membutuhkan sekitar 4.600 meter persegi. Maka ayuhal ahibatu fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga ini menjadi kesempatan sekaligus ladang pahala bagi sebagian yang Allah berikan kelebihan harta, bisa dengan 1 meter atau berapa saja, berta'awun dan berpartisipasi mengamalkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berta'awunlah, saling tolong menolonglah, berpartisipasilah dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk kita dengan sebab partisipasi kita kelak rumah di surga di yaumul qiyamah, dan ini dapat menjadi ladang pahala serta amal jariah yang terus mengalirkan pahala. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yarda. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid.